Shalom, puji Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar firman Tuhan di Hari Saks Academy. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang ingin hidupnya itu diberkati Tuhan, hidupnya mengalami kemenangan, diberi kuasa Tuhan. Dan banyak orang tahu bahwa orang diberi kemenangan, doanya dijawab, diberi kuasa Tuhan kalau dia yaitu diurapi Tuhan, dipenuhi roh Tuhan. Sebab roh Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam orang tersebut. Nah, sehingga akan bagaimana kepribadian kita supaya kita bisa diurapi Tuhan, saudara. Maka pada saat ini saya akan nyampaikan firman Tuhan tentang pribadi orang diurapi oleh Tuhan. Nah, tentunya kita akan melihat Alkitab sebagai ukuran, sebagai dasar kita untuk mengerti pribadi yang bagaimana yang diurapi oleh Tuhan itu. Dan kita tahu semua bahwa Daud adalah seorang pribadi yang diurapi Tuhan. Dia dipilih dari sekian banyak saudara-saudaranya, ya. Walaupun Daud secara manusia dia mungkin secara status sosial kalah dengan kakak-kakaknya yang menjadi tentara, menjadi prajurit, Daud hanya sebagai penggembala domba. Kemudian tapi ketika Tuhan mau memilih salah satu di antara anak-anak Isai, ternyata Daud yang dipilih. Bukan kakak-kakaknya yang sudah settle, yang sudah jadi, tapi Daud yang dipilih oleh Tuhan untuk diurapi, menjadi raja menggantikan Saul. Nah, bagaimana kepribadian Daud itu sehingga dia bisa diurapi Tuhan, saudara? Ya, dia dipilih Tuhan. Hati Tuhan senang pada Daud. Ya, nah ini pada saat kita akan belajar dari pribadi Daud ya yang diurapi Tuhan. Kita akan meladani Daud dalam hal ini. Tentunya dalam meladani Daud kita teladani yang baik-baik, saudara ya. Terlepas dari kekurangan kelemahan Daud, tapi kita lihat titik awal dari bagaimana Daud diurapi Tuhan, saudara ya. Puji Tuhan, karena itu mari sebelum kita berdoa, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat ini kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami dapat mendengar firman-Mu, belajar firman bersama-sama. Karena itu Tuhan, kami mohon sucikan tubuh jiwa roh kami, agar kami menjadi seperti tanah yang baik, yang siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, yang seperti yang siap untuk menerima taburan firman-Mu, supaya firman yang luar biasa itu akan tertanam dalam hidup kami, berakar, bertunas, bertumbuh dan menghasilkan buah Tuhan. Artinya firman-Mu yang kami dengar saat ini itu akan kami alami ya Tuhan. Kami bukan hanya ingin mengerti firman-Mu saja, tapi kami juga ingin mengalami firman-Mu. Oh, kami merasakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Karena itu Tuhan, hamba mohon urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Urapi umat-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu. Berikan hikmat dari tempat maha tinggi. Urapi juga firman-Mu, sehingga firman itu firman yang hidup di dalam hati kami. Karena itu Tuhan, hamba mohon berikanlah hamba-Mu karena perkataan hikmat pengetahuan untuk hamba dapat menyampaikan firman-Mu sebaik-baiknya. Sehingga setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini dapat mengerti dan memahaminya serta melakukannya. Terima kasih. Segala kuasa iblis, kuasa kegelapan, kuasa jahat yang hendak mengganggu pemberitaan firman Tuhan saat ini, dalam nama Yesus kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasa demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan pada saat ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sebagaimana tadi saya sampaikan pada awal bahwa firman Tuhan saat ini saya beri judul yaitu pribadi orang yang bisa diurapi Tuhan. Nah, dan dalam hal ini kita akan meladani yaitu Daud sebagai raja dipilih, diurapi oleh Tuhan ya. Artinya pada awalnya Daud kok bisa dipilih itu bagaimana ya. Mari kita akan lihat, kita baca dulu dalam Mazmur 89 ayat 21. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Nah, jadi kalau dikatakan aku telah mendapat Daud, jadi Tuhan itu mencari orang yang bisa diurapinya.
Dan di antara sekian orang Israel, ya Tuhan melihat bahwa dalam keluarga Isai ada orang yang bisa diurapi. Namun ketika Samuel datang kepada Isai, maka Isai menyuruh anak-anaknya untuk maju ke depan supaya diurapi oleh Samuel, supaya Tuhan pilih mereka. Tapi apa yang terjadi? Ya, tidak ada satupun yang amal diajukan oleh Isai dipilih Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan bilang lagi, Samuel bilang kepada Samuel, apakah hanya ini anakmu? Ya, ada tidak lagi yang lain? Isai jawab, oh ada, tapi masih menggembalakan domba. Terus Samuel bilang, ayo panggil dia, saya akan urapi dia. Nah, singkat cerita, maka Daud dipanggil dari pekerjaannya sebagai penggembala domba, ya dipanggil untuk pulang. Dan ketika pulang saat itulah, ya Tuhan bilang pada Samuel, ya urapilah dia. Kamu jangan lihat parasnya. Ya manusia mandang wajah, tapi Tuhan melihat hati. Nah, akhirnya Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak urapan, terus Daud diurapi minyak urapan. Dan firman Tuhan bilang, saat itu juga ya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Nah, saudara, jadi kenapa kok Daud yang dipilih Tuhan? Nah, kalau kita lihat Daud dipilih Tuhan itu ya kan ada hal yang menarik di sana, saudara. Hal yang menarik di sana. Nah, kita akan lihat pribadi Daud ini terlihat dari saat dia muncul. Saudara. Mari kita lihat apa yang nampak dalam pribadi Daud ini. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 12 dikatakan, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Nah, perhatikan sudah. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Kristus, kita bisa melihat kepribadian seseorang itu juga dari penampilan, saudara. Ya. Nah, penampilan ini ya bisa dilihat dari sinar matanya, bisa dilihat dari wajahnya, bisa dilihat dari performanya. Ya, makanya kan Tuhan bilang bahwa wajah itu mencerminkan hati. Hati itu mencerminkan kehidupan. Ya, saudara, makanya kita lihat apa yang terdapat pada Daud yang bisa kita pelajari saat ini. Yang pertama kita lihat wajahnya kemerah-merahan. Nah, saudara, wajahnya kemerah-merahan. Saudara, kita tahu kalau wajahnya kemerah-merahan ini biasanya orang ini orang yang rajin bekerja. Ya, David Robson mengatakan bahwa warna merah muda pada pipi mengisyaratkan sirkulasi yang baik karena gaya hidup yang aktif. Nah, ini seorang psikolog David Robson mengatakan bahwa kalau pipi seseorang itu merah muda, ya merah muda ini bukan karena gincu, bukan. Tapi merah muda itu kenapa? Karena ada sirkulasi yang baik dalam hidupnya sebagai gaya hidupnya yang aktif, saudara. Ya, yang aktif. Tidak banyak diam. Banyak orang yang banyak bergerak. Itu wajahnya kemerah-merahan, saudara. Nah, banyak gerak ini artinya apa, saudara? Artinya bahwa Daud ini adalah orang yang rajin bekerja. Ya, Daud adalah orang yang rajin bekerja. Nah, ini dibuktikan dengan apa? Ya, karena Daud biasa menggembalakan domba. Dalam 1 Samuel 16 ayat 11 dikatakan demikian. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Nah, jadi Daud sedang menggembalakan kambing domba. Sementara anak-anak kakak-kakak yang lain tinggal di rumah santai-santai, Daud menggembalakan domba, saudara. Jadi Daud orang rajin. Dan menggembalakan domba ini beda dengan menggembalakan domba yang di Indonesia, saudara.
Di Indonesia rumput hijau terpampang luas. Kalau di sana itu harus pergi jauh, ya ke bukit-bukit, ya saudara. Ya karena rumput itu kadang di bukit-bukit mereka sulit, ya. Maka harus berjuang mendapatkan rumput, dan Daud ini berjuang, saudara. Ya, dia orang rajin bekerja, mengembalakan domba. Bahkan dalam pasal 17 ayat 15, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Luar biasa. Walau Daud sudah tinggal di istana, tapi Daud itu selalu pulang ke rumah. Untuk apa? Menggembalakan domba milik ayahnya. Nah, saudara. Ya, di Bethlehem. Wah, luar biasa, saudara. Jadi Daud itu selalu pulang ke rumah untuk apa? Untuk melakukan kebiasaannya sehari, yaitu apa? Menggembalakan domba, saudara. Nah, betapa rajinnya si Daud ini. Coba mana ada orang yang sudah kerja enak-enak ya di kantor, terus dia ingat kembali kerjaan rumah, kebiasaan rumah. Ya, kadang-kadang males. Tapi Daud enggak, saudara. Daud masih melakukan itu, masih menggembalakan domba. Jadi Daud ini orang yang rajin, saudara. Daud bukan orang yang malas. Jadi kepribadian orang yang rajin, ya itu diberkati Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam Alkitab, seringkali orang-orang itu pada saat bekerja lah Tuhan panggil. Misalnya dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama ada itu calon nabi yang dipanggil, yaitu Elisa. Elia sedang membajak sawahnya. Terus Elia datang, ayo tinggalkan kerbaumu, ikut aku. Ya, sedang bekerja. Dalam Perjanjian Baru juga begitu. Para murid sedang bekerja. Yohanes, Yakobus, Andreas dan teman-temannya sedang menjala ikan. Mereka sedang memperbaiki itu, membetulkan tuh jala itu. Mereka sedang sibuk-sibuknya bekerja. Tuhan Yesus datang. Ayo, ya, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, rajin bekerja, saudara. Ya, jadi ini sangat penting. Seringkali kita maunya itu kita itu nggak rajin, nggak bekerja, ini kita minta dikasih kuasa tapi kita malas. Ya gimana Tuhan bisa urapi, saudara? Ya, orang pengen pelayanannya diberkati, Tuhan diurapi, tapi nggak rajin pelayanan. Pelayanan semaunya sendiri. Ya, mau pelayanan kalau mau, kalau enggak ya enggak. Gimana Tuhan bisa berkati? Bagaimana Tuhan bisa berkati dia kalau dia orang malas-malas bekerja, enggak mau kerja? Nah, Tuhan bekerja itu ya selalu kita harus ada action. Artinya ada bagian yang kita ambil, ada bagian Tuhan yang Tuhan ambil. Jangan bagian kita, kerja kita, Tuhan yang ambil. Waduh, malah kita memperalat Tuhan, saudara. Ya, makanya Tuhan nggak pakai itu orang malas, saudara. Ya, Kitab Amsal mengatakan kepada kita, kalau orang rajin itu dia akan kaya. Amsal Sulaiman 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, Salomo, anak Raja Daud, orang yang paling pintar, paling bijaksana pada zamannya, mengatakan bahwa kalau orang malas itu membuat miskin. Ya gimana gak miskin, dia gak mau bekerja, saudara. Dia hanya tidur-tiduran, santai, mimpi-mimpi. Nah, banyak orang yang mimpi-mimpi, ingin, tapi tidak ada action. Ya gimana dia bisa berhasil, saudara? Makanya orang malas digambarkan oleh Salomo itu seperti pintu diengsel aja hanya. Create, ditarik, didorong, didorong. Tapi tidak bisa mengalami progres. Ya karena segitu aja, saudara. Ya makanya orang rajin itu akan menjadi kaya, saudara. Ya makanya ada istilah sekuler rajin pangkal pandai, rajin pangkal kaya. Nah, kemudian yang kedua, orang rajin itu juga mengalami keberhasilan. Amsal 12 ayat 24 ngatakan demikian. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Nah, yang orang rajin itu berhasil, saudara. Kita lihat coba. Pak Paulus memberikan contoh petani. Petani itu dari menanam, ya menyiram dan sebagainya. Kalau dia pagi-pagi keluar untuk nyiram, ya, itu dia kan juga kan menuai hasilnya, saudara. Ini saya ada di tengah-tengah ladang dan sebagainya. Tentunya ladang ini bisa tertanam. Ya, itu kenapa ada orang rajin, saudara. Ya, orang rajin itu akan berhasil.
Ya, maka saya membedakan itu antara pemimpi dan visi, atau a dreamer dan a visioner. Nah, kalau seorang pemimpi itu hanya keinginan yang besar, tapi tidak pernah merencana, tidak pernah mencapai melaksanakannya, saudara. Tapi kalau seorang visioner, orang yang punya visi, dia tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia merencanakannya. Ya, dia bergerak untuk memperolehnya. Ya, dengan berbagai tantangan, dia akan tekun terus, saudara, untuk meraih cita-citanya itu. Itulah seorang visioner, orang yang punya visi. Itu beda dengan mimpi, saudara. Kalau mimpi bisa-bisa bunga tidur, banyak keinginan. Ya, karena terus tidak terlaksana, kan dibawa ke mimpi seolah dia berhasil. Dan orang yang mimpi itu, saudara, tidak akan peroleh hasilnya. Nah, sehingga tapi kalau orang yang rajin akan memperoleh keberhasilan, akan memperoleh kekuasaan. Ya. Seringkali orang pemalas itu, sudah, itu hanya iri hati saja kalau melihat orang berhasil. Ya, orang hanya melihat enaknya saja, tapi tidak melihat kerja kerasnya dulu, saudara. Ya, tidak melihat kerja kerasnya, saudara. Kan apa? Kerja keras itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, saudara. Kemudian yang ketiga, orang yang rajin tidak kekurangan suatu hal yang baik. Nah, ini Amsal 13 ayat 4 mengatakan, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, kenapa hati pemalas itu sia-sia? Karena hanya mimpi. Tapi tidak dilaksanakan. Keinginannya besar. Ya, bukannya tenaganya kurang, tapi tidak mau. Nah, tapi orang rajin bekerja keras, dia akan berhasil. Ya, dia akan berhasil dan dia akan diberi kelimpahan. Jadi kalau ada orang berhasil, orang hidup melimpah, itu tidak terlepas orang itu pasti rajin, saudara. Mungkin kita bisa bilang, loh, orang itu kaya, melimpah karena hasil orang tua. Ya, dia menikmati cuma seberapa lama. Ya, seberapa lama kalau dia tidak mengembangkan warisan dari orang tuanya. Bisa-bisa harta warisan itu akhirnya akan habis. Tapi kalau harta warisan itu diberdayakan, diolah kembali, dikelola, sehingga bisa-bisa dia melebihi orang tuanya, saudara. Tapi kalau dia itu malas kerja karena merasa apa-apa terpenuhi, ya bagaimana dia bisa mengembangkan uang itu? Akhirnya lama-lama habis untuk mencukupi kebutuhannya, bahkan mencukupi kesenangannya, pesta pora dan sebagainya. Bagaimana dia bisa berhasil? Bagaimana dia bisa melimpah? Malah apa sudah akhirnya mengalami kekurangan, sehingga pemalas penuh keinginan. Nah, saudara, makanya supaya kita ingin diurapi, ayo kita rajin. Ya. Rajin apa? Ya, kita harus ingat tentang hakikat pengurapan. Hakikat pengurapan itu Tuhan, roh Tuhan berkuasa atas dia dengan tujuan adalah orang itu menjadi berkat. Nah, jadi kalau kita ingin diurapi Tuhan, kita harus rajin menjadi berkat. Rajin mengobarkan tuh. Karena Tuhan sudah urapi, kita mengobarkan tuh karunia talenta itu. Ya, orang diurapi hanya untuk di sini, tidak bakal diurapi. Dia hanya ingin saja. Tapi kalau orang rajin pelayanan, ya, rajin pelayanan sambil mengobarkan karunia, Tuhan akan urapi luar biasa. Ya, saya ingat waktu saya pelayanan dulu, saudara. Ya, saya tuh karena adanya saya cinta Tuhan dan saya rajin pelayanan. Dan kalau melayani khotbah, selesai khotbah, saya tuh selalu adakan altar kelas, saudara. Ayo, siapa yang didoakan? Walaupun secara manusia mungkin katakanlah, wah Tuhan sertai atau enggak. Tapi saya yakin, ya doakan aja. Lama-lama Tuhan juga lihat kerinduan saya, lihat saya rajin pelayanan. Nah, lama-lama Tuhan juga urapi juga, saudara. Ya, Tuhan urapi juga. Ya, pada tahun 2003 saya ingat janji Tuhan kepada saya. Waktu itu saya dalam keadaan kebimbangan menentukan jalan. Ya, saya disuruh Tuhan untuk pindah pelayanan.
Ya secara manusia pindah-pindah dari yang posisi mapan kepada posisi yang tidak jelas. Tapi janji Tuhan apa? Aku akan mengurapi engkau, aku akan mencukupi engkau. Ya akhirnya memang benar, akhirnya saya ikut suara Tuhan. Terus saya mengundurkan diri dari pelayanan saya yang sudah mapan waktu itu. Saya menjadi direktur salah satu akademi teologi di Jakarta, sudah saya tinggalkan itu tanpa status jabatan yang jelas. Tapi sejak saya ikuti suara Tuhan, ya, saya rajin pelayanan dan sebagainya, saya merasakan urapan-urapan itu kerja luar biasa, saudara. Ya, kerja luar biasa. Sehingga Tuhan lihat ini, ya, artinya Tuhan akhirnya juga izinkan saya, perintahkan saya untuk bisa pelayanan kemana-mana. Ya Tuhan juga izinkan saya mengalami pelayanan saya itu pelayanan mujizat, ya, bisa pengusiran setan, ya, mengurapi dan sebagainya, saudara. Ya, itu semua memang anugerah Tuhan, itu karunia Tuhan. Tetapi Tuhan juga melihat kita bahwa kita juga respon terhadap panggilan Tuhan, respon terhadap anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, ya, seperti Tuhan kasih kita talenta. Nah, talenta itu kalau kita biarkan, maka talenta itu diambil. Tapi kalau talenta itu digunakan, ya, maka talenta itu akan ditambah. Ya, bahkan Paulus bilang, karena itu kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Ya, ini kita disuruh ngobarkan. Makanya kalau saudara ingin diurapi Tuhan, ayo rajin. Rajin pelayanan, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin bekerja. Saudara pelayanan sudah akan mengalami perubahan yang luar biasa nanti. Tuhan akan urapi, saudara. Nah, yang kedua, ya, kalau tadi bicara wajahnya merah, pipinya merah, itu gambar orang rajin. Yang kedua adalah Daud memiliki mata yang indah. Ya, mata yang indah. Sebagaimana dikatakan, ya, bahwa ia kemerah-merahan, matanya indah. Nah, saudara, ada orang yang bilang mata itu cermin dari hati. Ya, nah saudara, kita baca Matius 6 ayat 22 bahwa mata itu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, saudara, luar biasa di sini, ya. Jadi Daud itu memiliki mata yang indah. Mata yang indah ini bukan hanya berarti bentuk matanya itu indah sekali, enggak. Tapi ini bicara tentang kualitas, saudara. Ya, sinar matanya, ya, aura matanya itu rasanya itu indah sekali, saudara. Ya, ada orang mata bentuknya indah, tapi hidupnya penuh penderitaan, itu akan terpancar dari mata. Bahkan kita bisa lihat perasaan seseorang dilihat dari sinar matanya, saudara. Nah, ada pendapat, ini saya bacakan tentang mata almond, ya. Mata almond dimaksudkan adalah bentuk mata yang menyerupai kacang almond. Si mata almond ini dikatakan sebagai pribadi yang hangat, bahkan sangat hangat dan penyayang. Mereka juga memiliki kepribadian yang tenang dan mampu mengontrol diri serta disiplin. Sisi positif lain dari si mata almond, mereka memiliki akal budi baik. Nah, saudara, apakah mata Daud ini mata almond atau seperti bentuknya kacang almond itu? Tapi yang jelas mata yang indah ini, ya, itu memiliki arti apa, saudara? Bahwa mata yang indah ini adalah menunjukkan seorang pribadi yang sangat hangat dan penyayang. Hangat itu apa, saudara? Hangat itu mudah menerima. Oh, saya datang ke tempat teman disambut dengan hangat. Ya, misalnya saya datang ke tempat teman saya, ya, jauh-jauh, wah, langsung dia menyambut saya dengan hangat. Bahkan ngantar saya kemana-mana, ya. Nah, jadi enak, rasan buat orang itu apa? Rasan dan juga sayang. Nah, penyayang, saudara. Dan juga memiliki kepribadian yang tenang dan mampu mengontrol diri serta disiplin. Nah, ini sudah.
Jadi walaupun artinya apa? Tenang ini dia tidak lawan dari hati yang tenang adalah kompulsif, saudara. Kalau kompulsif itu adalah sikap hati, perasaan yang meledak-ledak. Kalau senang ya senang sekali. Kalau marah ya marah sekali. Kalau sedih ya sedih sekali. Kalau duka ya duka sekali. Jadi cepat meledak-ledak, emosional. Ya kompulsif ini, saudara. Ya, kalau ini akan berlanjut terus seperti punya kebebasan yang dua kutub, bisa dingin sekali, bisa panas sekali, atau bisa hangat sekali, dia bisa panas sekali, saudara. Itu kompulsif. Tapi lawan dari kompulsif adalah ini, pribadi yang hangat, yang penyayang, pribadi yang memiliki kepribadian yang tenang, ya, tenang dan mengontrol emosinya dengan baik. Orang bilang ini dia tidak sekali emosi. Dia justru menimbang-nimbang, oh orang itu ngomong begitu, mungkin sedang begini, begitu. Nah ini kepribadian yang hangat, saudara. Ya ini perasaan yang bagus ya. Dan juga memiliki akal budi baik. Akal budi di sini bukan berarti IQ, bukan. Tapi akal budi ini adalah world view, pandangan hidup. Saudara ingat dulu ada pelajaran ya, yaitu budi pekerti. Nah yang dimaksud budi pekerti ini sopan, baik hati ya. Dan ini akan terlihat juga nanti diwaris pada anak-anaknya, saudara. Angka budinya baik secara kualitas, bukan cerdik, bukan cerdas, bukan itu dimaksud. Tapi punya pemikiran yang positif, ya, tidak berprasangka, ya, tapi selalu berpikir positif, saudara. Nah, saudara, di mana kepribadian yang baik ini itu bisa kita alami, ya, bisa ditunjukkan dengan apa? Kayak Daud ini, yaitu Daud memiliki hubungan yang dekat dengan sesama, ya. Ya, Daud memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Ya, misalnya aja kita lihat di dalam 1 Samuel 23 ayat 18. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Nah, Daud ini memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Ya, sesama ini secara khusus kita bilang apa? Yaitu Yonatan. Yonatan itu anaknya Saul. Walaupun Daud ini disakiti hatinya oleh Saul, saudara, diusir, mau dibunuh, tapi Daud itu tidak sakit hati, tidak terus memutuskan hubungan dengan Yonatan, enggak. Dia bedakan urusan bapak-bapak, anak-anak. Ya, seringkali kalau kita ini, kalau anak nakal atau ini, bapaknya kita ikut-ikutkan, atau bapaknya yang jahat, anaknya kita ikut-ikutan. Daud enggak, saudara. Bahkan luar biasa sekali ketika Yonatan meninggal mati dalam perang, punya anak Mephiboset, Daud masih memelihara itu Mephiboset itu. Luar biasa, saudara. Seringkali kita ini kan mengkait-kaitkan dengan saudara dari orang yang mungkin berbuat tidak baik kepada kita. Tapi Daud enggak, saudara. Orang lain bapaknya berbuat jahat, tapi dia terbaik dengan anaknya itu Yonatan. Ya inilah, saudara. Jadi Tuhan juga melihat ya, kita ini punya enggak sifat kasih kepada sama kita. Ya, Tuhan urap itu. Daud termasuk orang yang sangat mengasihi sesama manusia, saudara. Ya, dia punya jiwa yang luar biasa berkaitan dengan manusia ini. Tapi terlebih Daud juga orang yang dekat dengan Tuhan, saudara. Mazmur 73:28 dikatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Ya, nah jadi Daud itu dekat sekali dengan Tuhan. Ya, jadi punya hubungan yang baik secara horizontal dengan sesama, secara vertikal dengan Tuhan, saudara. Alkitab mengatakan kalau kita mengasihi Tuhan, bilang oh aku mengasihi Tuhan, tapi kita membenci saudara-saudara, ya Tuhan bilang kita itu dusta. Ya, firman Tuhan bilang yang tidak kelihatan aja kamu bisa mengasihi, menyayangi, masa dengan yang kelihatan nggak bisa. Ya, bohong. Yang kelihatan saja tidak bisa menyayangi, apalagi dengan tidak kelihatan. Jadi bohonglah orang kalau mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tapi dia benci manusia, dia mencelakai manusia. Itu bohong, dusta, saudara.
Ya, dan inilah Daud memiliki kepribadian baik sekali, yaitu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan dan juga memiliki hubungan yang dekat dengan manusia. Maka dalam 1 Samuel 18:14 dikatakan Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Nah, luar biasa hubungan Daud dengan Tuhan. Sampai kemana-mana Daud selalu disertai Tuhan. Inilah yang membuat Daud berhasil dalam pekerjaannya, saudara. Bahkan juga Daud itu ya mengandalkan Tuhan, saudara. Dalam 1 Samuel 17:45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, saudara, ini kebaikan Daud terpancar dari matanya tadi, saudara. Matanya indah. Maka kalau kita lihat seseorang itu dari sinar matanya bisa kelihatan. Dan Daud ini orang yang sangat dekat dengan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, saudara. Sampai ketika melawan Goliat, Daud bilang apa di sini? Engkau mengandalkan tombak dan lembing dan pedang, tapi aku mengandalkan Tuhan alam semesta alam, Allah semesta alam. Ya, saudara, sehingga apa yang terjadi, Daud pun kalah. Dan Daud pun sadar akan otoritas Tuhan, saudara. Sebagaimana dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan yang menyertai engkau. Lompat dalam ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan berikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Nah, ini Daud mengandalkan Tuhan. Ya, karena hubungannya dekat dengan Tuhan, maka Daud ini sadar bahwa otoritas Tuhan menyertai dia. Dan hubungannya dekat dengan Tuhan ini juga disertai dengan apa, saudara? Yaitu ketaatan kepada Tuhan. Ya, ini ada dalam 1 Samuel 17 ayat 17. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakakmu berteh gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Ya, sampai di situ. Nah, saudara, Daud sungguh luar biasa. Dia taat kepada Tuhan, tapi dia sebagai anak juga taat dan menghormati ayahnya, saudara. Dia selalu seperti kacung aja, saudara. Dia disuruh ngantar makanan kepada kakak-kakaknya yang berperang. Daud mentaati. Daud tidak bilang, wah aku kok direndahkan, enggak. Karena ayahnya yang merintahkan dia taat. Ya, luar biasa. Ya, sehingga enggak heran kalau Daud ini diurapi Tuhan, saudara. Karena memang akal budinya yang baik sekali. Ya, baik sekali, saudara. Ya, ini terlihat dari matanya, saudara. Ya, baik sekali, saudara, sehingga dia dengan sesama manusia juga baik, dengan teman sahabat baik, tidak rasa pengkhianat. Enggak, saudara. Malah ketika ya walaupun Yonatan sudah meninggal, tapi Daud masih tak menolong Mefiboset anaknya. Dengan keluarganya dia juga baik, saudara. Ya, dia ingin menolong ayahnya. Dia tunduk pada ayahnya, ya. Wah, puji Tuhan, luar biasa, ya. Karena itu mari milikilah kepribadian yang baik di sini, saudara, ya. Nah, sinar mata menunjukkan sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan, saudara, ya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kemudian yang ketiga, saudara. Yang ketiga kita lihat yaitu dikatakan parasnya elok. Nah, parasnya elok, indah di hadapan manusia maksudnya. Ya, jadi Daud ini samping dia itu tadi orang yang rajin bekerja. Kedua, Daud ini juga memiliki akal budi yang baik,
memiliki kepribadian yang baik, saudara, punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan manusia. Tapi saudara, dia juga luar biasanya lagi, yaitu dia itu memiliki hati yang mulia, yaitu memiliki hal yang indah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saudara, ada seorang psikolog, ya, seorang asisten dosen psikologi di McGill University, Inggris. Dia mengatakan demikian: kami beranggapan orang atraktif memiliki perilaku positif yang tidak ada hubungannya dengan daya tarik fisik mereka. Nah, dia mengatakan hal ini biasa disebut efek halo. Orang dengan daya tarik tinggi diasumsikan lebih cerdas, dapat dipercaya, dan keterampilan sosial yang lebih baik. Kita menganggap mereka lebih menarik, kita jauh lebih peduli kepada mereka, sehingga kita paham bagaimana mereka sesungguhnya. Orang yang cantik atau tampan juga lebih sukses dalam berkarir. Mereka digaji lebih dan mudah naik jabatan. Hidup mereka pun lebih bahagia. Percaya tidak, orang tua juga lebih menyayangi anak yang lucu dari yang tidak. Nah, menurut Human, mengatakan orang yang kurang atraktif tidak dipandang secara negatif, hanya saja mereka tidak diperlakukan sebagai orang atraktif. Orang yang memiliki bentuk wajah ini dikenal menawan dan disukai banyak orang. Ya. Kamu juga memiliki sifat yang ramah. Kamu memiliki selera serta gaya yang menarik bagi orang lawan jenis. Dengan segala kelembutan yang tampak, kamu terlihat gigih ketika akan mencapai apa yang kamu inginkan. Kamu juga dikenal sebagai orang-orang kreatif. Selain itu, kamu juga banyak ide. Kamu juga dapat dengan cepat mempelajari hal baru dan beradaptasi di hampir semua lingkungan. Meskipun begitu, kamu memiliki beberapa prinsip, hampir tidak ada imoralitas. Nah, saudara, jadi di sini yang disebut dengan parasnya elok itu adalah orang yang memiliki kepribadian yang menarik, saudara. Ya, memiliki kepribadian yang menarik seperti yang diungkapkan psikolog baik dari Loren Human dari McGill University, saudara. Jadi orang-orang ini, ya, biasanya orang yang seperti ini itu lebih disukai, ya, daripada orang yang wajahnya kurang menarik. Dalam arti kurang menarik, tidak menarik itu sebenarnya bukan hanya masalah ganteng atau enggak, cantik atau enggak, bukannya itu, saudara. Ya, tapi wajah ganteng, wajah cantik juga tentunya secara fisik, ya, apalagi disertai dengan kepribadian yang menarik, itu akan lebih menarik daripada orang yang biasa saja. Nah, dan Daud ini luar biasa dia. Dia dikatakan, ya, parasnya elok, wajahnya menarik, saudara. Ya, dan wajah menarik ini juga disertai dengan kepribadian yang sangat menarik tadi. Sehingga tidak heran kalau Daud ini disukai oleh Allah dan manusia, saudara. Ya, makanya Tuhan pun berkenan pada hidup Daud. Ya, terlepas dari kekurangan kelemahannya. Karena apa? Daud itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Daud itu mentaati Tuhan, saudara. Ya, Daud itu menyenangkan hati Tuhan. Daud itu mau bertobat. Daud mau menyadari kesalahannya kalau itu hubungannya dengan Tuhan. Tidak heran, ya. Artinya seolah-olah Daud berbuat dosa itu, ya, seolah-olah itu dia diseret oleh kelemahannya, seolah dia itu seolah-olah dia tidak sadar. Ya, tapi setelah sadar dia bertobat, mengakui dosanya, minta ampun kepada Tuhan. Ya, bahkan dia bilang juga sama Tuhan, sekalipun jiwaku dan tubuhku hampir lenyap, tapi dia terbilang Daud bahwa Tuhan adalah miliknya. Gak heran kalau Tuhan sangat mengasihi Daud, saudara. Ya, wajah Daud luar biasa. Tentunya wajah Daud wajah yang punya hati yang gembira. Makanya dalam Amsal 15:13 dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah, ini dengan banyak senyum, ramah. Nah, Daud ini orang ramah, saudara. Makanya membuat orang juga senang, saudara.
Amsal 27 ayat 19 dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Nah, saudara. Jadi wajah itu dengan katanya mencerminkan hati. Hati mencerminkan kehidupan manusia. Nah, jadi kebaikan Daud yang luar biasa ini, saudara, kenapa dia disenangi? Itu terlihat dari jiwanya yang nasionalisme. Dia berjiwa pahlawan, dia berjiwa heroik. Nah, dalam 1 Samuel 17 ayat 32 dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah ini, Daud seorang nasionalisme yang tinggi, seorang pahlawan dia. Punya jiwa pahlawan. Ya, karena pada waktu itu tidak ada seorang pun yang berani melawan Goliat. Ya, tidak ada yang berani melawan Goliat, saudara. Karena memang tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi Daud, ya, berani dia menghadap Saul. Artinya saya berani menghadap Saul. Dan secara manusia waktu ketika mungkin melihat parasnya Daud yang lebih kecil daripada kakak-kakak yang daripada tentara, Saul meragukan. Tapi saudara, karena hati Daud itu luar biasa, ya, Daud diurapi Tuhan sehingga dia bisa meyakinkan orang-orang sekelilingnya bahwa dia mampu mengalahkan Goliat itu, saudara. Dia mampu membuat Saul percaya pada dia bahwa Daud bisa dikalahkan. Dia mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan bagaimana karya Tuhan bercampur dalam dirinya dalam pengalaman hidupnya. Ya, seperti binatang-binatang singa dan beruang pun dihajar oleh Daud. Nah, saudara, kalau orang bisa mengalahkan singa, itu luar biasa. Orang bisa mengalahkan beruang, itu luar biasa. Maka, dan Daud, Saul percaya kepada Daud. Akhirnya Daud pun diizinkan melawan Goliat. Walaupun si hati Saul masih nggak tenang, akhirnya dia bilang, ayo suruh Daud pakai pakaian tentara. Tapi ketika Daud pakai pakaian tentara itu, sudah pakaian apa sih? Daud merasa nggak bisa, akhirnya dilepaskan. Ya, akhirnya Daud dengan tongkat, dengan pengali-ali, Daud bisa mengalahkan Goliat. Jadi jiwa nasionalisme, jiwa heroik. Artinya heroik itu apa? Rela menderita bagi orang lain. Jiwanya berkorban. Ya gimana orang tidak senang sudah kalau orang suka berkorban. Ya, orang kalau maunya hanya orang lain berbuat baik terus sama dia tidak mau, ya gimana orang suka. Tapi kalau orang suka berkorban, saudara, ya demi orang lain, demi kebahagiaan orang lain, nggak heran orang itu akan disenangi orang juga, saudara. Dan kemudian yang kedua, Daud pun punya jiwa pengampun. Wah, luar biasa. 1 Samuel pasal 24 ya, ayat 5 atau 4 dikatakan dengan, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, Tuhan telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Nah, saudara, kita tahu Saul sangat membenci Daud. Ya, kebencian memuncak. Ya, ketika Daud sungguh berhasil. Tuhan membuat Daud berhasil dan hasilnya luar biasa sehingga Saul cemburu sosial. Nah, rasa cemburu sosial, rasa iri, dan dia takut Daud menggantikan dia karena Tuhan pernah bilang sama dia bahwa jabatan rajanya itu akan diambil oleh Tuhan dan akan digantikan orang lain. Dan Saul rupanya melihat bahwa di dalam pribadi Daud ada kingship, ada sifat-sifat rajani di situ. Maka Saul benci kepada Daud dan Saul mengejar-ngejar Daud. Sampai saudara Daud stres, ya, dipisahkan dari istrinya yang adalah anaknya Saul sendiri. Dikejar-kejar, semua orang disuruh untuk ngejar-ngejar Daud. Namun hati Daud sungguh luar biasa, saudara. Ketika dia punya kesempatan untuk balas dendam, untuk bunuh Saul, Daud tidak melakukan.
Ya, artinya apa? Mengampuni. Ya sebenarnya saya yakin alasan Daud bukan hanya karena Saul diurapi Tuhan, tapi alasannya memang Daud sangat mengasihi sesama manusia. Daud menghormati Saul sebagai orang tuanya. Ya, saudara, mengampuni. Jadi jiwa yang pengampun artinya tidak menyimpan kesalahan orang, tidak punya akar pahit. Orang yang mengampuni itu artinya membuang akar pahit, membuang dendam, membuang sakit hati, sehingga hatinya bersih, saudara. Ya, hatinya bersih. Hatinya bersih. Dan firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia melihat Allah. Nah, inilah. Hatinya Daud tidak pernah nyimpan, sudah sakit hati. Tidak, sudah. Daud mengampuni Saul, sudah luar biasa. Bahkan dia bilang, dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuhanku. Artinya untuk dendam. Ada kesempatan membalas, tapi Daud tidak melakukan. Bagaimana dengan kita? Adakah orang yang menyakiti engkau dan engkau masih menyimpan sakit hati, kecewa, dendam itu dalam dirimu? Ayo buang. Ya. Mungkin kamu merasa sakit hati, mungkin juga akibat perbuatan kita, sehingga kita juga disakiti orang. Kita nggak tahu. Ayo, kalau kita punya sakit hati, buang. Kita punya jiwa pengampun. Supaya apa? Kita melihat Allah. Urapan lebih dahsyat masuk dalam diri kita. Ya. Kemudian juga Daud ini menaruh belas kasihan kepada sesama. Maka dalam 2 Samuel 9 ayat 6 dikatakan, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu dan segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Puji Tuhan. Haleluya. Daud punya rasa passion yang luar biasa. Daud punya rasa belas kasih yang luar biasa. Ya, Mephiboset anaknya Yonatan yang punya kekurangan di dalam kakinya. Ya maaf, jalannya itu saudara? Jalannya itu agak terseok-seok atau pincang gitu. Tapi Daud dan Mephiboset takut juga. Ya, takutnya kenapa? Karena Saul itu sudah nyakiti hati Daud, dan pada waktu itu dalam sistem kerajaan kalau dendam itu sampai kepada anak-anak cucu dibunuh semua. Dan ketika Daud mencapai puncaknya sudah jadi raja, dia tidak balas dendam, ya. Bahkan Saul sendiri dia tidak membunuh Saul walaupun dia bisa. Bahkan keturunannya dipelihara oleh Daud. Mephiboset dipelihara oleh Daud. Sungguh luar biasa, saudara. Kepribadian yang luar biasa dari Daud. Sehingga tidak heran Tuhan pilih Daud, saudara. Ya, Tuhan pilih Daud. Karena apa? Daud luar biasa. Ya, Daud orang yang rajin bekerja. Ya, sehingga nampak dari pipinya yang kemerah-merahan. Dan Daud ini orang yang punya Daud ini kata matanya indah, saudara. Ya, matanya indah, punya sesuatu yang luar biasa, saudara. Dia dekat dengan sesama manusia, saudara, ya. Memiliki hati kehidupan yang baik, ya. Sehingga artinya punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Ya, punya hubungan yang vertikal dan horizontal yang luar biasa. Ada orang yang dekat dengan Tuhan, menjauhkan dari dunia, tetapi dengan sesama enggak. Tapi ada juga orang menekankan sosial. Yang penting baik dengan sesama manusia, tapi dia tidak dekat dengan Tuhan. Ya, sudah di dalam Tuhan, dua-duanya harus lengkap. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan sesama manusia. Baik dengan Tuhan, baik dengan sama manusia. Ya, jangan di gereja kita kelihatan rohani, tapi di luar gereja, di dunia luar kita roh lelembut. Jangan. Kita harus baik di gereja, baik juga di luar, ya.
luar biasa. Dan Daud memiliki kepribadian yang luar biasa yang terlihat dari sinar matanya, saudara, dan parasnya elok, indah di hadapan manusia, ya. Luar biasa, ya, indah di hadapan manusia, ya, dan juga di hadapan Tuhan, saudara, ya. Dia sangat disenangi Tuhan. Dia baik, punya pengampun, mengampuni, tidak dendam, ya. Makanya buang segala sakit hati, ya. Tapi kita juga jangan kita bisa membuang sakit hati, tapi kita membuat orang lain sakit hati. Jangan. Nah, kalau Daud ini enggak, saudara. Makanya gak heran kalau Tuhan urapi Daud. Dan hasilnya sangat luar biasa. Daud terkenal orang diurapi. Dan keberhasilannya sangat luar biasa sekali, saudara. Ya, dimana pada masa Daud lah Israel itu mengalami kejayaan yang luar biasa. Ya, apa dilakukannya berhasil. Daud menyiapkan itu pendirian bait Allah. Karena Tuhan urapi dia. Ya, karena itu saudara, mari siapapun kita di sini, kalau saudara ingin diurapi Tuhan, mari kita memiliki kepribadian seperti Daud. Ya, kita rajin bekerja. Atau kalau saudara melayani, rajin pelayanan. Ya, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Yang kedua, kita memiliki hubungan yang baik, baik dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Ya, jangan kita hanya jadi manusia agamawi aja. Wah, kelihatan beragama orang Farisi, tapi dengan sesama manusia tidak baik. Ya, dan ini kita memiliki satu kepribadian yang indah, yang menyenangkan hati manusia, ya saudara, ya, pengampun dan sebagainya, ya. Puji Tuhan. Mari saudara, kita mohon Roh Kudus menjamah kita, sehingga Tuhan berikan kita hati yang baru, kehidupan yang baru, hati yang kita ini rajin bekerja, rajin pelayanan, ya. Dalam segala situasi kondisi apapun, ayo kita harus tetap rajin. Ya, mungkin kita punya keterbatasan, punya kelemahan, tapi kalau kita rajin, kita semangat, maka firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Haleluya, haleluya. Dan kita juga punya hubungan yang baik dengan sesama, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Dan juga kita indah, ya. Kita punya parasnya elok, ya. Artinya kita itu indah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia juga, ya. Artinya hati kita bersih, pengampun. Puji Tuhan, haleluya. Dengan demikian maka firman Tuhan akan saya akhiri sampai di sini. Puji Tuhan, biarlah hidup kita menjadi memiliki hidup yang punya pribadi yang diurapi Tuhan seperti Daud. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini. Kalau Tuhan sudah mempertemukan kami untuk kami belajar firman-Mu, yaitu supaya kami memiliki kepribadian seperti Daud, yaitu kepribadian yang Engkau urapi, ya Tuhan. Engkau memilih Daud di antara sekian jumlah keluarganya, saudara-saudaranya. Oh Tuhan, walaupun semuanya kasih karunia, tetapi Tuhan, Engkau juga melihat hati manusia. Daud meresponi panggilan-Mu, Tuhan. Ya, sehingga Daud memiliki, oh haleluya, haleluya, memiliki sifat yang rajin. Rajin bekerja, ya, seumur hidupnya. Bahkan menjelang Daud mau meninggal pun dia masih memikirkan bait Allah itu. Demikian juga Tuhan, biarlah kami Tuhan, berikanlah kami hati yang rajin. Kalau kami terjun dalam dunia pelayanan, biarlah Tuhan, seumur hidup kami melayani Engkau Tuhan. Kami ingin melayani Engkau seumur hidup kami. Walaupun mungkin fisik kami terbatas, Tuhan, kami ingin rajin melayani Engkau dalam berbagai bentuknya Tuhan. Oh Tuhan, aku percaya kami bahkan mengucap syukur kepada-Mu. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan melayani, ya Tuhan, ini anugerah-Mu. Dan ya Tuhan, berikan kami juga hati yang indah, sudah Tuhan, yang mempunyai hubungan yang baik dengan Engkau. Karena itu Tuhan, ampuni Tuhan, kalau kami pernah mungkin menyakiti hati-Mu, menyakiti sesama kami, ya Tuhan. Biarlah Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah kami semakin memiliki hubungan yang baik, yang dekat dengan Engkau. Hati kami melekat kepada-Mu. Dan demikian juga dengan sesama manusia kami Tuhan. Kami tulus,
kami tidak nyimpan dendam. Dan biarlah Tuhan berikan kami kepribadian yang baik, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Oh, terima kasih karena Engkau mengurapi kami supaya kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ampuni Tuhan. Kalau ada orang-orang juga mungkin yang sudah berbuat tidak baik kepada kami, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kami buang Tuhan segala akar pahit. Kami buang segala sakit hati. Kami buang segala dendam. Terima kasih. Kami berkatilah mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa menjadi alat berkat di tangan-Mu, memberkati banyak orang dalam bidang yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dengan demikian selesailah pengajaran firman Tuhan saat ini, yaitu yang berbicara tentang memiliki pribadi, memiliki kepribadian yang bisa diurapi oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi pada tema yang berbeda dan pada kesempatan berikutnya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.